Rio Manik. Ya. Ya, Rio Manik, Anda bisa dengar saya? Ya. Bisa. Oke, baik. Bisa ceritakan apa yang terjadi di sana? Ya, saat ini saya sedang berada di Terminal Kampung Melayu. Tepatnya tadi pada pukul 9:20 ada sebuah ledakan yang diduga bom. Dan yang saya lihat sendiri ada 2 korban. Salah satunya seorang polisi yang berada tepat di belakang saya. Bom itu ditaruh di dekat parkiran motor yang tepatnya di dekat toilet. Ya, saat ini petugas polisian sedang melakukan sweeping untuk membersihkan area dari sisa-sisa dari lokasi bom untuk agar dilakukan penyisiran bom oleh gegana. Ya, begitu. Ya, Rio, tadi Anda katakan bahwa bom itu adanya di parkiran ya. Artinya itu bukan di dalam bus Transjakarta itu sendiri ya? Bukan. Yang saya dapat informasi dari masyarakat dan saya lihat sendiri, bom itu adanya di sekitar parkiran motor yang tepat di belakang saya ada mobil mikrolet dan di belakangnya ada beberapa kendaraan motor dan di situ terjadi ledakan. Dan saya melihat sendiri ada 2 korban yang luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat yang diperkirakan salah satunya seorang polisi dan seorang supir, seperti itu. Seperti apa kondisi mereka yang terkena bom korbannya? Yang kondisi yang saya lihat sendiri, mereka itu terkena luka parah seperti di bagian kaki dan sempat meminta tolong pada masyarakat untuk membawa dan korban berteriak-teriak untuk meminta tolong kepada masyarakat dan akhirnya masyarakat dengan berani membawa korban keluar untuk dievakuasi ke dalam rumah sakit, ya, seperti itu. Baik, Rio, boleh kami lihat sedikit mungkin dengan kamera Anda digeser atau bagaimana supaya kami bisa lihat situasi di sekeliling seperti apa saat ini polisi melakukan penyisiran. Ya, situasi saat ini yang Anda lihat saat ini adalah beberapa warga sedang berkerumun melihat kejadian ini dan sejumlah polisi sedang melakukan memberikan polisi lain untuk mengamankan lokasi dari atau adanya kemungkinan ledakan susulan. Ya, seperti ini di depan saya ini petugas kepolisian sedang memberikan garis polisi agar para warga tidak masuk ke dalam lokasi yang akan disterilkan nanti. Ya, seperti ini. Ya, begitu. Rio, tadi Anda katakan ada ledakan di sana. Kira-kira seberapa besar daya ledak dari bom tadi? Ya, ledakan yang didengar sendiri orang warga cukup besar juga. Seperti ledakan berkekuatan sedang seperti itu sehingga membuat korban terkena, ya, gitu. Apakah ada selain 2 korban tadi, apakah ada kerusakan dari kendaraan di sana? Mungkin apakah itu mobil ataukah itu motor? Ya, yang saya lihat sendiri ada kerusakan motor dan pecahan kaca di dekat lokasi kejadian, ya, seperti itu. Dan saat ini saya juga sedang oleh petugas untuk keluar dari garis polisi karena petugas akan melakukan olah TKP dan penyelidikan lebih langsung mengenai dugaan bom yang meledak di lokasi ini. Dan kita tidak tahu motif apa yang menyebabkan kenapa bom itu dilakukan di sekitar terminal Kampung Melayu, ya, seperti itu. Rio, tadi Anda katakan bahwa ada bom itu diletakkan di dekat parkiran sepeda motor. Apakah itu dalam sebuah tas begitu atau memang itu sebuah motor atau mungkin bentuknya mobil begitu? Bentuknya seperti apa? Ya, saya belum bisa memastikan bentuknya seperti apa dan ditaruh di mana karena ledakan itu terjadi di sekitar lokasi depan halte dan di dekat parkiran motor seperti itu. Ya. Baik, lalu apakah sudah ada penyisiran yang bisa kami saksikan untuk tim Gegana sudah tiba di sana kah? Ya, saat ini petugas kepolisian ramai melakukan penyisiran dan memindahkan mobil-mobil angkot untuk melakukan penyisiran, untuk melakukan olah TKP atau di mana apa ada lagi bom yang akan terjadi, ya, begitu. Baik, Rio, kami ingin tahu juga apakah tadi ketika ledakan itu terjadi suasana di lokasi memang seramai yang seperti Anda saat ini berada bersama-sama dengan warga di situ? Atau memang keadaan sepi? Tadinya suasana di lokasi ini dalam keadaan sepi. Namun setelah adanya ledakan, warga kembali berkumpul dan menyaksikan bagi pengendara motor dan mobil yang melintas di sini ingin melihat kejadian ledakan bom yang diduga bom ini, ya, seperti itu. Oke, baik, kalau gitu Rio Manik, terima kasih untuk laporan Anda. Kami tunggu
Pemirsa, kembali di Breaking News bersama saya David Silahoy terkait ledakan bom di halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta. Dan tadi kami sudah menyiarkan langsung dari laporan Rio Manik, rekan kami kontributor di Kampung Melayu, menyatakan bahwa ledakan terjadi di sekitar parkiran dekat dengan terminal halte busway. Dan ledakan terdengar di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada malam tadi, dan suara tersebut sempat membuat warga yang berada di sekitar panik. Dan pemirsa, diduga ledakan ini berasal dari ledakan bom, dan masih sejumlah informasi masih beredar, diantaranya di antara informasi yang kami terima adalah diduga juga ada ledakan bom bunuh diri. Berasal dari sebuah tas yang berada di sekitar kendaraan dan juga di dalam halte, di dekat dengan halte busway dan di parkiran. Saat ini polisi tengah melakukan penyisiran terhadap lokasi ledakan tadi, dan kemudian membuat parameter agar masyarakat dan warga tidak ikut masuk di dalamnya, sementara menunggu dari tim gegana pihak kepolisian untuk datang ke lokasi menyisir apakah ada bom lainnya di sana. Dan sejauh ini dari laporan rekan kami Rio Manik disampaikan ada 2 korban yang jatuh akibat ledakan tersebut. Di antaranya adalah seorang polisi, dan menurut Rio sendiri, menurut wartawan kami, korban mengalami luka-luka yang cukup parah. Baik, dan saat ini dalam sambungan telepon kami sudah terhubung dengan Rio Manik, kontributor kami yang berada di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Rio, halo. Ya, David. Ya, apa update terbaru dari lokasi ledakan? Ya, update terbaru dari lokasi ledakan di Terminal Kampung Melayu ini, petugas kepolisian sedang menunggu tim dari gegana Polri untuk tiba di lokasi untuk menyisir kemungkinan adanya sisa-sisa atau residu bom yang atau ledakan-ledakan susulan seperti itu. Dan petugas kepolisian juga sudah memindahkan beberapa kendaraan angkutan kota yang berada tepat di mana terjadinya ledakan tersebut, dan memberikan garis polisi sekitar kurang lebih 500 meter persegi untuk agar warga tidak mendekat ke lokasi di mana nantinya kemungkinan besar akan terjadinya ledakan susulan seperti itu. Tadi ketika Anda melaporkan melalui sambungan Skype itu, saya melihat bahwa lokasi ledakan dekat dengan jalan raya dan di situ ada halte busway. Lalu bagaimana? Apakah polisi menutup semua lajur jalan di tempat itu? Ya, sampai saat ini polisi menutup semua akses masuk ke dalam terminal Kampung Rambutan, seperti dari arah Dewi Sartika menuju Matraman maupun dari Matraman menuju Kampung Melayu ditutup, dan beberapa kendaraan di stop